dengan kondisi seperti itu bisa jadi nan pati wa terima lebih dari nan sebenarnya nan terjadi, bisa jadi. Tapi masih sayang ya Allah, ditegur wak di beberapa titik. Dan itu tidak menunjukkan bahwa nengkani timpo tu orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang tak satu berbuat seperti tadi, tapi kena. Malah ada ustaz pesantren yang kena, hilang satu keluarga. Alhamdulillahilladzi a'anana ala ta'atihi wa ittiba'i rasulih wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala abdika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, aqra'u alaikum fastami'u qira'atahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Wa huwa alladhi arsala ar-riyah busran baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan dialah, artinya dialah Allah Azza wa Jalla alladhi arsala ar-riyaha, yang mengirim angin atau yang meniup angin, busran baina yaday rahmatih, pembawa alamat kegembiraan, tanda kegembiraan yang mengantarkan setelah itu rahmat Allah akan turun. Di hujan itu diturunkan oleh Allah pada asalnya adalah rahmat darinya. Namun ada kalanya ketika dia turun akibat dari kelalaian manusia, dia membawa bencana. Tapi pada asalnya dia adalah rahmat. Allah katakan rahmatihi di dalam surat Al-Furqan ini, dikatakan oleh Allah bahawa angin yang bertiup itu sebagai pengantar, di mana setelah itu datang rahmat Allah berupa hujan yang turun dari langit. Kalau ada pertanyaan kenapa sebagian hujan itu membawa bencana, banjir, bahkan tidak hanya sekedar air, bahkan berisi material batu yang sering kita sebut dengan galodo. Manusia dalam hal ini
mesti mengambil ibrah, mengambil pelajaran, i'tibar dari apa yang terjadi di alam ini, karena semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, manusia hanya melihat bencana saja yang dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian itu ada dua bentuk, bil hasanati was sayyiat. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Di mana kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 168, kata Allah, wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami bagi mereka di muka bumi ini menjadi umat-umat. Kemudian minhumus salihun wa minhum duna dhalik. Di antara mereka itu ada yang saleh dan ada yang tidak saleh, ada yang lain dari itu. Wa balawnahum, dan kami uji mereka, kami beri mereka bala bil hasanati, dengan kebaikan, dengan nikmat, was sayyiat, dan bencana atau keburukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Cuma kalau jujur kita bertanya kepada diri kita, kira-kira benar tak kita bisa memandang bahwa kebaikan yang diberikan oleh Allah ini sebagai ujian? Paling kalau kita jawab ya di saat pengajian ini, ya kita sadar. Kalau di luar pengajian, nikmati saja dulu. Padahal kalau orang mendalami Al-Quranul Karim, kenapa Allah dahulukan ujian dengan kebaikan dalam penyebutannya dibandingkan dengan ujian dalam bentuk bencana? Kalau orang mendalami Al-Quran kan dahulu dan kemudian penyebutan itu kan juga difahami, direnungkan dan didalami maknanya. Kenapa ini disebut dahulu? Kenapa ini yang kemudian kan? Kenapa hasanat disebut dahulu, sayyiat kemudian? Nah, kan di situ dikatakan wa balawnahum, kami uji mereka dengan al-hasanat, dengan kebaikan, dengan nikmat. Kemudian was-sayyiat, dan keburukan atau kebencanaan. Nah, di antara maksud yang terbaca dari susunan kata itu, dari redaksi tersebut, karena hasanat itu sering dan banyak, sayyiat itu jarang dan sedikit. Percaya tak bahwa kebaikan itu banyak? Sering. Dari pagi je tadi dah pek dan elok sebab kan? Cuba hitung dari semenjak kita hidup, barangkali masuk rumah sakit. Ada yang ngecek belum pernah lagi dia. Sehat sepanjang hari, sepanjang tahun. Dapat pitih satu hari, kehilangan pitih jarang terjadi. Kira-kira mana yang banyak hasanat daripada sayyiat? Cuma nak mampu eboh manusia dan sayyiat itu kan.
Jadi kalau Allah katakan kebanyakan manusia ini banyak engkar, setidaknya engkar dengan nikmat, benar tak? Akui sajalah benar. Sedikit diberi ujian oleh Allah dalam masalah keburukan, kita seperti tidak pernah menerima kebaikan saja. Ikon yang diratoi, ikon yang dicaci maki, ya berbagai macam. Padahal kebaikan yang kita terima itu tidak putus-putusnya. Bahkan di dalam sayyiat, di dalam bencana yang datang itu tidak sedikit pula kebaikan yang berlimpah. Nah, karena itu saya mengajak kita semua dalam kondisi apapun, jangan berat lidah untuk bersyukur. Dalam bencana pun tetap alhamdulillah ala kulli hal. Jangan kita lupa bersyukur. Walaupun tentu ketika kita diuji oleh Allah, jangan lupa istirja, kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan enggan untuk memuji Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan cepat buruk sangka. Apalagi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kena azab lah, ada berbagai macam. Kan sudah ada jaminan, ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kan begitu? Allah tidak mengazab mereka, tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak pengazab mereka, artinya Allah tidak akan memberlakukan azabnya kepada mereka selama mereka itu meminta ampun kepada Allah. Jadi istighfar kita itu menjadi jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang masih pandai meminta ampun kepada Allah. Terus yang turun ini apa? Bencana yang datang ini apa? Bukan azab. Dia masih tetap kepada orang-orang yang beriman, itulah ujian. Walaupun tidak ada jaminan bahwa ujian itu hanya tiba kepada orang-orang yang durhaka. Ya. Karena bisa jadi orang-orang yang taat dan saleh pun punya saham atas berbagai kemaksiatan. Karena apa? Setidaknya saham diam. Hanyang sen. Kalau hanyang sen mencari kemungkaran, berarti sedikit banyaknya terlibat dengan kemaksiatan itu. Makanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh. So ada peringatan Nabi Yusiku, ya'umma alaikumul azab, ya'umma Allah alaikumul azab. Sudah hampir Allah meratakan azab atas kamu, dengan catatan kalau apa? La taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Kalau kamu tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Diam orang yang taat dan saleh itu atas kemungkaran juga berdampak. Nah, sehingga akhirnya kalau sudah mulai banyak kejahatan, maka bencana itu bisa membinasakan kita semua. Ingat hadis
yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Suatu kali Nabi tersentak bangun. Kemudian beliau berkata, wailul lil Arab, celakalah orang-orang Arab, syarrun qad iqtarab, ada keburukan yang sudah menghampir dan dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka saat ini radam Ya'juj wa Ma'juj, yaitu dam yang dibangun oleh Dzulqarnain dahulu untuk menghambat Ya'juj dan Ma'juj. Sudah terbuka bolong sebesar apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertemukan ujung telunjuk beliau dengan pangkal ibu jari. Nah, sebesar itu sudah celaka, kata Nabi. Itu di zaman Nabi. Sebesar ini terbuka. Kemudian apa kata Ummul Mukminin? Anahliku wa fina salihun ya Rasulullah. Apakah kita akan binasa juga padahal di tengah kita ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang taat? Apakah kita akan binasa juga? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, qala na'am. Kata Nabi, iya. Idza kathura al-khabath, apabila kejahatan merajalela. Jadi walaupun ada jaminan orang yang beristighfar, orang yang taat, orang yang saleh, para ulama, itu tidak menghambat kebinasaan kalau merajalela kejahatan. Itu makanya harus ada juga yang berani mengingatkan orang yang lupa diri itu. Jangan dianggap radikal pula orang yang mengingatkan. Itu bahagian dari apa? Dari penolak bala. Selagi ada orang yang mau mengingatkan mereka-mereka yang hidup di dalam kemewahan, baik karena harta maupun karena pangkat dan jabatan, kemudian diperingatkan, tentu mereka yang sedang bergelimang dengan dunia dan kemaksiatan itu akan tersinggung biasanya. Kenapa? Sekali dunia dicicipi, itu seperti bayi erat menyusu, susah menyapihnya. Ya, orang kalau sedang mabuk dunia bagaikan bayi yang erat menyusu. Berapa payahnya wak memisahkannya. Nah, tetapi harus kita ingatkan, sebab itu awal kebinasaan akan tiba kalau tidak ada yang berani. Cuma sayang kita yang banyak ini cenderung lebih mempedulikan orang-orang itu dibandingkan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kelemahan kita. Kalau dihadapkan bapak dan ibu-ibu pada pilihan sekarang antara penguasa dengan ulama, mana yang dipilih? Malu. Dalam saji mungkin ya. Apa bandiang-bandiang tu ulama. Apa itu ada dia agihnya. Ulama tu yang ngecek saja. Tentu yo cu agih lo uang jalan piti sebanyak nan dia agih dapat tu pandai lo lama aku beragih. Kadang-kadang awak tak rasional ya. Dibanding ulama menasihat saya di ceramah khutbah, itu nan bisanya kerajaannya lain. Apa tu pemurah? Tentu yo pemurah hanya berjalan saja joto plat merah.
minyaknya babalian. Nah, alai pergi ke Jakarta, tiketnya ditanggung, laloknya di hotel dijamin, makannya bisa dilapor beko ke. Nah, jadi Bapak dan Ibu tahu enggak? Ada kisah kan, tapi bukan hoax. Pernah sekali Oto MUI itu ada, Oto MUI Sumber tu plat merah. Diberikan dahulu oleh Pak Aristo. Pak Aristo Menandar ketika masih di DPRD. Sebelum beliau berhenti, beliau datang ke surau. Kata beliau, "Buya, ambo lah tua lah gaek, ambo ndak jadi anggota Dewan Toledo. Allah tu lah sampai di seko talok perjuangan ambo lai. Tu kan mengapa lai? Kan masih sehat. Ambo dialah dan di sosial-sosialnya, di PMI, di MA, itu salah ambo lai. Tapi sebelum ambo berhenti, ambo usahawan membalian 3 oto untuk MUI, untuk Elkam dan untuk Pendokan Doang. Nah, ambo enggak angguk saja. Yalah, mudah-mudahan berhasil. Bahkan kau tidak terlalu percaya, ambo sebab janji itu tidak tanggung sekian kali, tidak dari beliau memang. Dari mana-mana janji, tapi nampak Aristo sekali itu janji je ambo. Yo, bukan ambo tidak percaya je beliau, tapi like mungkin gitu ya. Beliau seorang, sedangkan ambo janji lembaga saya tak tanggung banyaknya. Ketika ambo pergi ke Mesir, mantan anak-anak kuliah waktu itu, nelfon beliau, tak bangkit karena sedang di luar. Telefon tadi, rupanya pas Abu Sana duduk di Cengkareng di Bandara Soekarno-Hatta, pulang dari Mesir, baru nelfon lo balik, bangkit. Lah mau kontak-kontak buya. Iyo Pak, lupa Pak, pergi mau ngecek dulu, mau ke Mesir bulan ni. Ayo ya, ndak tekana ada mau saya lihat. Iyo. Tu Pak, Toto lah ada, rupa memang Toto. MUI selalu ambil lah, nan dua lah ambil, tinggal cik MUI selalu. Kamu kecian, bah ambilnya, ambo kan membuat proposal, ndak niyo boto tu dah. Anda tak perlu proposal dah, tak perlu surat dah. Oh kalau nyurek ndak mau nak keminta lah dah cuma. Nah, japui selalu ya. Ayolah lah pulang bawa ke Bukit, sudah tu berlari ke Padang, bawa pergi japui. Mula dibuat orang, ambo lah ngecek Pak Aristo. Kalau kamu buat surat, ambo ndak dah cuma. Biar selalu tu kau boleh ada tu, alhamdulillah cuma. Tu mau telefon balik. Yang suruh buat surat Pak Aristo, cakap beliau. Tak ada surat-surat dia. Abang ambo telefonnya. Pas telefon rupanya dia tak perlu surat dia. Tu bah tu tanda terima saya penyerahan kalau itulah ambo tekan aja. Jadi satu kali oto kan kini kan tak boleh oto tu. Banang kok jarang berbau dan berbagai macam. Mahal biaya oto tu pada biaya oto ambo. Minyaknya harus pertamak. Ya. Boros dari otomo. Satu kali dia jadi terletak saja. Mau saran ke Sekum secara umum. Biar Zulfan. Ustaz pakailah. Mau cak mau pakai otomo boleh kak aja kan. Tak lama yang pakai lah. Sebenarnya terletak seloto dalam garasi. Sekali-sekali 15 hari kan sekali-sekali nampak bau. Singgahlah di pom bensin. Biasa barangkali kecek apa kok orang sebelum Messi bisa pertalite ndak bisa ada Pak toplat merah. Pertamax lah tu hasilnya perlu kwitansi Pak. Keceknya kamu. Oh cang kasihan kamu aduan paling ke bini ambo kok kayo ni. Jadi kan tahu sebenarnya tu. Nah, tak patut itu dibanding-banding model itu. Taibo hati buya-buya dia. Nah, ambo kadang-kadang pas cerita je kawan-kawan lain bo calik buya masyarakat. Tapi kadang malu awak tak ada membawa apa-apa tu.
paliang doa. Makanya kadang-kadang Ustaz Prabuya tu kadang tangganya, kupiahnya malu. Kenapa? Ya tak ada kemampuan. Nah, sebagian masyarakat kadang-kadang muncul tu di media-media. Ustaz-ustaz tu datang bau. Laisa darwa fahamilah dengan benar. Pemimpin mambo itu tentu iyo. Dan mungkin yang diberikan tu alun lo sepatutnya. Lebih banyak mestinya dari itu. Kenapa sebagian yang diberikan dari awak asalnya? Kau ulama tak ada singgah itu. Jadi saya mengajak umat, kalau model itu menyakiti hati para ulama awak, dan itu adalah bahagian dari yang mengundang kemarahan Allah. Tak boleh itu. Nah, ini mungkin tak berdoa buruk ke awak, tetapi hatinya taibo model itu warna umat dia. Memang itu kemampuan awaknya, tak ada. Datang satu, adanya nak memberi, mungkin cara memberinya tak seperti sebagian orang nak membawa kamera. Ada lo foto penyerahannya. Saya yakin ada di antara ulama yang datang, buya-buya nalai ada kelebihan rezeki, kadang dihimpun dari jamaah datang. Yang tak ingin di kameraan, karena ingin menjago. Nah, palingnya kalau nyo foto sekalian untuk melaporkan saja kepada orang dan menitip pesan dan berbagai macam. Jadi beda. Ada hal yang tak boleh awak petamu-tamuan seperti itu. Nah, di saat awak memilih, kadang-kadang kan kandak penguasa, kandak ulama aku berbeda. Nah, tu nak bertanya tadi, kalau ada dua yang berhadapan itu, di mana siapa bapak dari ibu pilih? Dalam kenyataannya nak kuasa. Kenapa? Mereka berpitih. Mereka berkuasa. Mereka bisa melakukan, kadang mempersulit, kadang ini, kadang itu. Nah, akhirnya ulama tinggallah dengan dakwah dan ceramahnya yang kadang diikuti, kadang tidak. Kalau dipikirkan begitu, ya kalau seorang dai itu memikirkan sejauh mana perubahan yang bisa dia lakukan dengan dakwahnya, kadang sering taibo hati. Model itu warna ya umat ya. Kalah isi nasihat awak dengan apa? Dengan kekuasaan dan material itu. So nah tu di situ taibo hati para buya-buya. Nah, kalau tak tahu kalau nanyo harapkan cuma sekedarnya ceramah kemudian dapat amplop, ya selesai, tak ada gaya taibo hatinya itu. Nah, tapi kalau nanyo harapkan itu adalah kebaikan dan perubahan umat, taibo hatinya. Model itu bana ya. Nah, itu bukan sekali dua kali saya mendengarkan dan merasakan juga, bukannya mendengarkan saja, merasakan. Nah, ada yang bertanya, apa yang mesti kita muhasabahkan dalam kondisi bencana datang silih berganti ini? Salah satunya itu. Dan jangan acak wak membuat ketek hati para ulama. Kenapa? Karena antara nasihatnya yang diambilnya dari Al-Quran dan Sunnah, yang disarikannya dari keilmuan yang berpuluh tahun mempelajari, tapi dihadapkan dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak patut. Kekuasaan, materi, kadang jo preman bagi diperhadapkan dakwahnya. Nah, tak sedikit pula kadang-kadang awak yang enggan menerima dakwah ulama, awak cari ustaz lain, awak paraduan antara satu. Semua itu membuat kecil hati ulama. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, apalagi dia dekat dengan keilmuannya, kan ulama itu kan dengan keilmuannya kan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau taibo hati-hati orang itu, kalau masuk dia dalam kelompok orang yang ditanggung oleh Allah urusannya, kan para ulama tidak pernah mengaku jadi wali. Yang ngaku jadi wali itu biasa wali negarinya, wali kota gitu ya, wali murid gitu.
Tak ada. Tetapi di dalam kehidupan terkadang kita temukan Allah yatawalla, menanggung urusan awak tu. Di dalam kehidupan sering bertemu, di dalam perjalanan hidup para dai, Allah menjamin urusan itu. Kadang ikut tak mungkin, tapi kemudian tiba-tiba mudah-mudahan dah. Nah, sering terjadi. Nah, kalau orang-orang yang telah masuk ke ranah wilayah Allah seperti itu, kemudian ketek hatinya kawak, apa ndak karena awak nanti dengan hadis qudsi, man adza li waliyan adzantuhu bil harb, siapa yang menyakiti orang-orang yang telah aku tanggung urusan, yang dikatakan wali min auliyaillah itu orang nan dakik je Allah menjaminnya. Sama saja kita mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menang perang je Allah. Jadi Bapak dan Ibu, itu salah satu yang harus muhasabahkan diri awak, masuk di dalam muhasabah awak. Di samping keikhlasan juga semakin hari semakin tipis. Semakin tipis. Dalam situasi saudara-saudara kita ya merintih dalam memikul beban penderitaan mereka, sekian yang kehilangan nyawa, harta benda hancur, luluh. Saya lihat beberapa tempat. Tapi ini catatan saya masih sangat sedih saya melihat ketika masih ada juga orang yang memanfaatkan kondisi seperti itu untuk kepentingan dunianya. Apalagi sekarang orang-orang yang ingin hanya untuk menarik perhatian orang dengan media-media sosial. Ya. Para penguasa politisi yang masih saja mengedepankan misi-misi mencari pangkat dan jabatan. Berantilah tu Allah tu. Orang latanya ayo serupa itu. Kau hendak pendukung itu, lihatlah bapak ini. Bapak kamu mana? Ini mengalah ke kerajaan. Itu je lain. Datang bapak ini, bapak kamu mana? Kau contoh para pendukung, donam pendukung Prabowo, no pendukung Anies dahulu kan. Tiba Prabowo, kecil nan pendukung Prabowo, ni bapak kami sudah datang. Mana abah kalian? Itu je lah. Kau orang lah bagi limpangan wah. Tinggallah itu. Tak jo sadar dengan teguran. Iko datangnya pejabat dan dibawanya tentu banyak. Dituntutlah lain-lain wajar. Tapi awak sangka awak merasa menang dengan cara begitu, tetapi lain rida Allah dengan cara demikian. Di saat telah diujinya, di hadapan mata awak ada bencana, semestinya awak sadar bahawa akhirat itu dekat ke awak. Kau masih dunia je dipercakkan. Pangke je nak diebon. Tak je nama sadar. Kau nan calon niko, kau lah bersorak. Nah ni nah, ini orang yang pantas memimpin. Itu je nak disabui. Saya melihat ini parah. Kondisi pola fikir yang telah tercuci dengan nafsu kau, sehingga tersingkir pertimbangan-pertimbangan ukhrawi. Kalau awak calik entah kau tak mencalik sampai ke situ, ada rumah dan anyuk sadonya jauh sisi rumahnya.
Saya lihat ini sawah ini setahun mungkin kalau tangan tulang 8 karik mah pun tak balik jadi sawah tu. Nak sedih tu. Kau bercerita si anak maju jadi gubernur, si anak maju jadi wali kota, si maju jadi bupati, pangkek je lain. Allah tu sementara. Kadang rasa tak ingin membaca saja awak, tak ingin mendengar saja. Tapi kebaa jo awak tak tahu lo perkembangan kalau tak dibuka pula media. Tapi itu nan lalu demko. Allah tu ambo imbau. Allah tu. Jangan kemukun jo dunia tu lebih kare dibandingkan akhirat di saat teguran seperti ini. Masih juga menonjolkan siapa saya. Di mana keikhlasan? Itu mengkonyo doa awak tu, munajat awak. Padahal di dalam syariat awak tahu doa itu yaruddul bala. Doa menolak bala. Sadaqah tudfi'u ghadab ar-Rahman, ghadab ar-Rabb. Sedekah memadamkan amarah Allah. Tapi bako tak tersuruh dia awak amal ke? Kerana kunci dari dua amal tu barunya berfungsi kalau awak ikhlas. Berdoa ikhlas, bersedekah ikhlas. Baru. Tapi kalau dia cara-cara seperti itu, kalau membawa timnya, bendera ada tengok banyaknya dah. Bajunya, isinya tunjuklah saya, pilihlah saya. Di mana keikhlasan? Saatnya kita sebenarnya harus kembali kepada kehambaan. Nah. Terus berikutnya kemaksiatan. Berbagai redaksi dalam Al-Quranul Karim menceritakan apa yang menjadi penyebab turunnya bencana mulai dari ujian sampai kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita pungkiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah penyebab utamanya adalah kemaksiatan. Tapi semakin menjadi-jadi. Yang paling rumit adalah kemaksiatan mempertontonkan aurat, melakukan segala hal yang mengundang syahwat. Ada informasi masjid malah ada yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan mesum sesama jenis malah. Dan ada pula perbuatan-perbuatan yang jelas di situ tidak ada suatu kesadaran sedikit pun bahawa Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka dan tidak redha dengan yang mereka buat. Tetapi itu menjadi-jadi di mana-mana. Lihatlah di kota-kota di Sumatera Barat ini, tempat-tempat hiburan malam kan semakin hari semakin menjamur. Tanpa ada batasan-batasan, orang bisa saja berbuat apa saja. Di Padang ni juga. Malam, lihatlah anak-anak muda hari ini duduk berduaan, sudut-sudut gelap berbagai macam di kafe-kafe. Siapa yang negur? Aduh.
Nah, ini diperparah lagi dengan hilangnya rasa malu. Yang paling mengerikan, rasa malu itu hilang dari wanita. Sekarang media-media sosial heboh deh, ibu-ibu nambah joget-joget. Kini malah guru-guru nama ajar anak-anak murid berjoget-joget. Dia yang jelagi minang, jelagi dangdut, berbagai macam. Nah, dulu kadang acara bundo kanduang pakai joget-joget ni. Bundo kanduang cara ke mana serupa itu. Bundo kanduang ngaji sumbang. Sumbang berapa sumbang? 2 balik. Nah, tu nama model itu sumbang ke berapa? Sado sumbang tu. Itulah. Itu dipertontonkan. Mulai acara di berbagai tampik yang muncul anak gadi pakai jilbab tapi bantu orang sakau manggu-anggu dalam acara-acara joget-jogetan. Saya lihat sebentar lagi do pilkada dan sebagainya. Jual kau tokoh-tokoh kau mengimbau orang banyak kalau ndak je itu. Nah, didatangkan artis joget-joget di atas panggung, nontonlah orang sama-sama, nang niat mamak setolong nonton gitu. Ustaz ulama. Nah, itu sadonyo bisa awak mengecekkan itu ndak mengundang bencana itu. Ndak bisa. Cuma kalau bertamu kini nasihat buya ulama dengan kandak penguasa dan politisi, siapa kira-kira ke pihak awak dari ibu-ibu dah apa-apa. Peliang-peliang buya tu saji matan tu dia salah. Kau tiba surau tanyonyo wa iyo lu makon. Tiba di undangan serupa itu ikut lah. Kalau serupa itu awak beragama model itu awak perlakukan syariat Allah. Allah Maha mengawasi, Maha melihat kerajaan awak. Kemudian datang bencana serupa itu. Siapa yang disalah kira-kira? Tak kau diri awak seorang. Coba awak renung-renungkan hal itu. Makanya dalam berbagai bencana nan ada, Allah masih mendahulukan sabarnya kawak daripada amarahnya. Masih mengedepankan rahmatnya daripada azabnya. Dengan kondisi seperti itu, bisa jadi nan pati wak terima lebih dari nan sebenarnya nan terjadi. Bisa jadi. Tapi masih sayang ya Allah. Ditegur wak di beberapa titik. Dan itu tidak menunjukkan bahawa nengkani timpo tu orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang tak satu berbuat seperti tadi. Tapi kena. Malah ada ustaz pesantren yang kena hilang satu keluarga. Dan anda tahu ya beliau orang-orang taat, saleh, tak ada terlibat dengan hal seperti itu. Nah. Tapi sejauh mana awak beraja mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin, khususnya di Sumatera Barat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah dari segala hal yang tidak diridai oleh Allah. Sabarlah dalam taat. Walaupun kadang sabar dalam taat itu lebih susah dibandingkan sabar menerima musibah. Jangan bosan di dalam taat. Sabarkanlah diri untuk terus berjalan dalam ketaatan sampai akhir hayat.